Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Al-Fadil Akbar dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang logika alarm prioritas tinggi dan rendah. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu pengertian alarm. Alarm adalah sinyal yang menunjukkan adanya kondisi abnormal atau berbahaya dalam suatu sistem. Alarm dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, saya ingin menjelaskan klasifikasi alarm. Alarm dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat prioritasnya, yaitu alarm prioritas tinggi. Alarm ini menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian segera. Contohnya kebocoran gas, suhu mesin yang sangat tinggi, atau kegagalan sistem krisis. Respon yang cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau bahaya bagi keselamatan. Yang kedua, alarm prioritas rendah. Alarm ini menunjukkan kondisi yang tidak segera membahayakan dan dapat ditangani dalam waktu yang lebih lama. Contohnya ketinggian cairan yang sedikit tinggi atau perawatan rutin yang diperlukan. Meskipun tetap penting, respon terhadap alarm ini tidak memerlukan tindakan segera. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang logika alarm. Logika alarm mengacu pada cara sistem mengelola dan merespon alarm berdasarkan prioritasnya. Beberapa aspek penting dari logika alarm meliputi deteksi. Sistem harus mampu mendeteksi kondisi yang memicu alarm dengan akurat. Yang kedua, klasifikasi. Setelah terdeteksi, alarm harus diklasifikasi berdasarkan tingkat prioritas. Yang ketiga, sistem harus memiliki prosedur yang jelas untuk merespon alarm prioritas tinggi dan rendah. Untuk alarm prioritas tinggi, tindakan harus segera diambil, seperti mengambil proses pengaktifan sistem darurat atau memberitahu personel terkait. Untuk alarm prioritas rendah, tindakan dapat dilakukan setelah penanganan alarm prioritas tinggi. Implementasi logika alarm prioritas tinggi dan rendah dalam sistem dapat dilakukan dengan pengaturan parameter menentukan ambang batas untuk setiap jenis alarm. Pelatihan personel melatih staf untuk mengenali dan merespon alarm sesuai dengan prioritasnya. Sistem monitoring menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras untuk memantau kondisi dan mengelola alarm secara otomatis. Dan kesimpulannya teman-teman, logika alarm prioritas tinggi dan rendah sangat penting dalam pengelolaan risiko dan keselamatan. Dengan mengklasifikasi alarm berdasarkan tingkat urgensi, organisasi dapat memastikan bahwa respon yang tepat dan cepat diambil untuk mencegah kerugian atau bahaya yang lebih besar. Saya ingin memberikan contoh situasi yang ada di atas kapal dan yang ada di atas kapal penumpang. Latar belakangnya yaitu sebuah kapal penumpang modern dilengkapi dengan berbagai sistem alarm untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. Sistem ini mencakup alarm untuk kebakaran, kebocoran, dan kondisi darurat lainnya. Situasinya yaitu pada suatu malam saat kapal sedang berlayar terjadi beberapa masalah teknis yang menyebabkan semua alarm berbunyi bersamaan. Berikut adalah beberapa alarm yang berbunyi. Alarm pertama yang berbunyi adalah alarm kebakaran. Yang kedua, alarm kebocoran air. Yang ketiga, alarm ketinggian air di ruang mesin. Yang keempat, alarm sistem pendingin. Yang kelima, alarm pintu darurat terbuka. Yang keenam, alarm perawatan rutin. Dari alarm kebakaran, sensor mendeteksi asap di ruang mesin, mengeluarkan alarm kebakaran. Ini adalah alarm prioritas tinggi dan yang memerlukan respon segera untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Alarm kebocoran air.
Sensor mendeteksi kebocoran air di ruang penyimpanan yang dapat menyebabkan kerusakan struktural. Ini juga merupakan alarm prioritas tinggi yang harus segera ditangani. Alarm ketinggian air di ruang mesin. Ketinggian air di ruang mesin melebihi batas abnormal yang dapat mengganggu operasi mesin. Ini adalah alarm prioritas tinggi yang memerlukan perhatian segera. Yang keempat itu alarm sistem pendingin. Sistem pendingin menunjukkan bahwa suhu terlalu tinggi tetapi tidak dapat kondisi darurat. Ini adalah alarm prioritas rendah tetapi tetap perlu diperhatikan. Alarm pintu darurat terbuka. Pintu darurat di dek terbuka tanpa izin yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Ini adalah alarm prioritas rendah tetapi harus segera ditangani untuk menjaga keselamatan. Alarm perawatan rutin. Sistem mengeluarkan alarm untuk perawatan rutin yang dijadwalkan. Ini adalah alarm prioritas rendah dan dapat ditangani setelah situasi darurat. Baik, dampak dari 6 alarm yang aktif bersamaan tersebut adalah ketika semua alarm berbunyi bersamaan tanpa mempertimbangkan prioritas, situasi ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan kru. Jadi, kru kapal akan bingung tentang mana yang harus ditangani lebih dulu, mengingat semua alarm berbunyi dengan intensitas yang sama. Respon yang tidak efektif. Kru mungkin menghabiskan waktu untuk menangani alarm yang tidak mendesak, seperti alarm perawatan rutin, sementara masalah yang lebih serius seperti kebakaran atau kebocoran mungkin tidak segera ditangani. Risiko keselamatan. Jika alarm prioritas tinggi tidak ditangani dengan cepat, dapat mengancam keselamatan penumpang dan kru. Jadi solusinya untuk menghindari situasi seperti ini, penting untuk kita mengimplementasikan sistem prioritas. Alarm harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi sehingga alarm prioritas tinggi dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dahulu. Pelatihan kru. Nah, pelatihan kru ini teman-teman wajib kita lakukan 1 kali 1 minggu. Kru harus dilatih untuk mengenali dan merespon alarm sesuai dengan prioritasnya. Sistem alarm yang terintegrasi. Menggunakan sistem alarm yang dapat memberikan informasi tentang tingkat prioritas dan urgensi dari setiap alarm, serta memberikan instruksi yang jelas tentang tindakan yang harus diambil. Dengan cara ini, kapal dapat memastikan respon yang lebih efisien dan efektif terhadap situasi darurat, menjaga keselamatan penumpang dan kru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak materi yang belum saya tambahkan, tapi saya harap informasi yang saya berikan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.